Shalom, puji Tuhan atas anugerah Tuhan sehingga saya bisa melanjutkan kesaksian saya yang pertama, dan ini adalah kesaksian saya yang kedua. Dan kembali saya mau menjelaskan bahwa kami melakukan kesaksian ini sebenarnya itu karena yang pertama itu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan juga sebenarnya ada Tuhan taruh dalam hati kami di beberapa minggu ini bahwa kami harus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan sudah kami gumulkan untuk hal-hal itu. Kami sudah uji, kami sudah gumuli, dan akhirnya kami juga sudah sharing kepada beberapa hamba Tuhan, dan akhirnya kami putuskan untuk kami melakukan kesaksian ini. Dan biarlah kesaksian ini hanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Saya akan memulai kesaksian saya. Saya akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa pada hari ini kami bisa kembali Tuhan melakukan kesaksian kami, yaitu kesaksian yang kedua. Bapa, kami mohon Engkau yang beracara dalam proses kesaksian ini dari awal hingga akhir kesaksian kami ini. Bapa, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan lewat kesaksian kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi setelah saya selamat dari kecelakaan maut, setelah Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya dari kecelakaan, dan setelah saya sembuh, saya melanjutkan kuliah saya di Makassar. Tapi saya teringat pada saat itu, kira-kira mendekati proses untuk saya susun skripsi, saya mendapatkan satu penglihatan secara supranatural. Jadi saya mendapatkan satu penglihatan di mana ini bukan mimpi. Jadi ada penglihatan di mana ada satu roh seperti berbentuk manusia yang berbadan besar, tinggi, itu datang pada saya, dan dia mengancam saya dan keluarga saya. Dia katakan bahwa dia akan membuat keluarga saya dan kehidupan saya itu hancur seperti itu. Dan akibat dari intimidasi itu, akibat dari penglihatan itu, saya mengalami shock yang sangat berat. Saya mengalami ketakutan, dan itu mempengaruhi kehidupan saya atau pergaulan saya di kampus. Di mana selama ini saya di kampus suka ceria, saya di kampus suka bergaul. Di situ saya mulai menutup diri sama orang-orang, saya mulai suka menyendiri, dan rupanya dosen saya dan teman-teman saya waktu itu melihat perubahan yang drastis itu, sehingga mereka mendekati saya dan bercerita dengan saya, menanyakan apa yang menjadi persoalan saya, dan saya cerita tentang apa yang saya alami, dan singkat cerita mereka memberi saya saran bahwa saya harus ketemu hamba Tuhan yang memang hamba Tuhan itu memang mengerti tentang hal-hal yang supernatural seperti itu. Jadi saya disuruh ke Jalan Dangko, dikatakan di sana bahwa ada hamba Tuhan yang memang melayani tentang hal-hal yang misterius seperti itu. Akhirnya saya ke hamba Tuhan tersebut, dan saya didoakan oleh hamba Tuhan itu, dan puji Tuhan keadaan saya membaik. Saya tidak takut lagi, dan saya bisa melanjutkan kuliah saya, dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, kuliah saya bisa selesai. Dan setelah selesai kuliah saya akhirnya memutuskan untuk saya kembali ke Raha, dengan tujuan bahwa kalau saya ke Raha, saya bisa membantu menjalankan bisnis usaha almarhum papa saya. Nah, disitulah saya
kembali ke Raha, dan saya membantu papa saya di toko. Dan seperti biasa saya jaga toko. Pada suatu hari tiba-tiba ada seorang pembeli datang, tapi pembeli ini sepertinya bukan pembeli biasa, karena pembeli ini dari caranya berpakaian dan juga dari fisiknya kelihatan dia bukan orang yang biasa, walaupun dia sudah usia, dia sudah tua, tetapi tubuhnya masih sangat kuat dan pakaiannya itu seperti pakaian yang anak muda. Nah, seperti itu. Dan setelah pembeli itu, bapak itu masuk ke toko kami, seperti biasanya kami penjaga toko bertanya, "Bapak cari apa? Apa yang bisa kami bantu?" Dan ternyata bapak itu tidak menjawab saya, tapi dia hanya menatap saya. Dan setelah lama dia menatap saya, di situ dia berkata, "Bagaimana kamu bisa selamat dari kecelakaan itu?" Di situ saya heran, saya bertanya dalam hati saya, kok bapak ini bisa tahu ya bahwa saya kecelakaan? Tapi saya kembali berpikir, semua orang Raha tahu kok saya kecelakaan, seperti itu. Dan kemudian bapak itu melanjutkan, dia menunjukkan semua luka-luka yang ada di tubuh saya akibat yang diakibatkan oleh kecelakaan itu. Nah, itu yang aneh, karena ada hal-hal yang semua di Raha orang tahu saya kecelakaan, tapi ada hal-hal yang penting itu yang hanya keluarga dekat dan saya pribadi saja yang tahu. Nah, itu semua diungkapkan, diceritakan. Dan singkat cerita, setelah hasil pembicaraan kami dengan bapak ini, ternyata bapak ini memiliki satu kekuatan supranatural seperti itu. Dan akhirnya dia menawarkan saya jasanya, bahwa kalau saya mau supaya tidak terjadi hal-hal buruk dalam hidup saya, dia berikan saya mantra, dan saya harus menjalani ritual bersama dia. Dan akhirnya karena pada saat itu saya belum punya hubungan intim dengan Tuhan, saya masih malas ke gereja. Akhirnya saya tertipu oleh iblis, dan saya mengikuti ritual bersama bapak itu. Dan singkat cerita, setelah semua ritual saya mengikuti, apa yang terjadi pada hidup saya bukannya baik, tetapi saya menjadi seorang yang pemarah. Jadi saya pertama saya lekas marah. Yang kedua, walaupun saya malas ke gereja, tapi biasanya kalau saya ke gereja, saya bisa bertahan sampai selesai ibadah. Tapi ini saya baru masuk di gereja 15 menit, saya ada di gereja, saya tuh harus keluar, saya sudah tidak tahan lagi. Badan saya serasa panas kalau berada di gereja. Dan saya tahu pada saat itu rupanya saya terjebak oleh kuasa gelap, dan saya sadari itu. Dan untuk untuk supaya saya tidak stres, akhirnya saya minta izin kepada orang tua saya untuk saya kembali ke Makassar, karena pikiran saya di Makassar adalah kota besar, dan di sana saya bisa menghibur diri saya dengan bergaul, berteman di Makassar, sehingga mungkin hal-hal ini saya bisa lupakan. Nah, seperti itu. Dan akhirnya orang tua saya setuju, dan saya kembali ke Makassar, dan kurang lebih ada 1 tahun saya di Makassar. Benar, saya sudah melupakan semua hal-hal yang mengganjal hati saya atau membuat saya gelisah atau takut. Dan puji Tuhan, anugerah Tuhan, pada tahun 2000 saya menikah di Makassar. Dan setelah saya menikah, saya dan istri saya memutuskan untuk kami kembali ke Raha, untuk kami hidup baru dan membuka usaha di Raha. Dan saat itu semuanya berjalan dengan mulus, semua berjalan dengan baik. Saya buka usaha di Raha, dan saya mulai membina rumah tangga saya mulai hidup baru pada saat itu. Dan hidup kami ya biasa-biasa saja.
pagi kami ke toko dan sore kami pulang ke rumah, seperti itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kami ada beberapa minggu di Raha. Ada beberapa teman-teman dekat kami atau pelanggan-pelanggan dekat kami itu yang mengetahui cerita saya, kejadian saya kecelakaan itu, dan mengetahui persis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan itu mereka mulai seakan-akan menyindir saya dan mengejek saya bahwa memang dari akibat kecelakaan itu dokter memvonis bahwa saya sudah tidak bisa lagi punya keturunan, dan pelanggan-pelanggan saya ini seakan-akan menyindir saya tentang hal-hal itu. Menurut mereka itu adalah sebuah lelucon, tetapi menurut saya itu sangat menyakitkan hati saya. Dan singkat cerita, akhirnya saya mengalami depresi. Saya kembali malam sebelum tidur, saya kembali itu miras, dan saya kembali merokok, dan saya kembali melakukan aktivitas-aktivitas saya yang buruk. Seperti itu. Tapi Tuhan itu sungguh baik, di mana Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi pada suatu malam saya mendapatkan satu mimpi, di mana dalam mimpi itu ada suara yang saya dengar bahwa besok malam jam 8 kamu akan mendapatkan lanjutan mimpi kamu. Di situ setelah saya terbangun dari mimpi itu, saya heran, kok ada mimpi ya yang bisa bersambung, dan kenapa mimpi ini tidak diselesaikan malam ini saya, tapi kenapa harus berlanjut besok? Nah, seperti itu. Tapi karena saya penasaran, terpaksa ya saya ikuti saja. Dan besok harinya 7:30 malam saya sudah ada di tempat tidur saya, dan saya siap-siap untuk tidur, dan tidak berapa lama memang saya tertidur. Dan benar-benar saya bermimpi. Saya melihat ada pesawat yang datang. Pesawat itu berbentuk kapsul. Dia mendarat depan saya, dan tertulis di badan pesawat itu yaitu tulisan berbunyi Ragan. Ragan. Di situ saya bertanya dalam mimpi saya, apa artinya Ragan ini? Dan di situ ada suara yang berkata, Ragan ini artinya adalah tempat sampah atau tong sampah. Dan di situ saya kaget, wah, ternyata di depan saya ini pesawat tapi tong sampah. Nah, kemudian pintu pesawat itu terbuka dan saya dipanggil untuk masuk ke pesawat itu. Dan akhirnya saya ikuti, saya naik ke pesawat itu, dan ternyata dalam pesawat itu bukan sampah tapi orang-orang, penuh dengan orang-orang. Nah, penuh dengan manusia, tapi manusia ini muka mereka itu sudah pucat, putih seperti warna putih terigu seperti begitu, dan mereka memakai baju yang sama semua, dan di dada kiri mereka saya lihat ada nomor. Nah, dan kursi semua di atas pesawat itu sudah penuh, sudah terisi oleh mereka semua. Dan petugas itu mendekati saya, petugas dari pesawat itu mendekati saya dan berkata bahwa karena kamu belum saatnya, maka kamu belum punya kursi dan kamu harus berdiri sepanjang perjalanan ini. Akhirnya saya berdiri, dan singkat cerita pesawat itu terbang entah kemana, dan kami tiba di satu tempat di mana tempat itu kami turun dengan berbaris, dan kami melihat tempat itu sebuah rumah, bentuk rumah begitu, tapi sangat besar sekali, dan rumah itu sangat bersih, berwarna putih semua, baik itu lantai, dinding, plafon semua berwarna putih, dan cahaya sangat terang sekali di tempat itu. Dan kami turun dengan cara berbaris, dan saya berada di barisan paling belakang. Dan kami disuruh memasuki satu ruangan berupa kamar yang sangat besar juga. Jadi kami masuk dalam kamar itu,
dan di tembok-tembok kamar itu ada layar-layar seperti menyerupai televisi, dan setiap orang harus berdiri di bawah layar itu. Masing-masing orang harus, tiap-tiap orang itu berdiri di depan layar. Jadi tiap orang itu di hadapannya ada layar. Masing-masing orang itu depannya ada layar televisi. Dan setelah semua sudah berdiri di depan layar TV masing-masing, nah di situ TV itu dihidupkan. Setelah dihidupkan, di situ ternyata TV itu di situ tergambar semua bagaimana perjalanan hidup masing-masing orang tersebut selama ada di dunia. Semua perbuatan jahat mereka itu terekam semua dan kelihatan semua, tidak ada satupun yang tersembunyi. Akhirnya mereka menjerit ketakutan di situ, histeris karena jeritan mereka yang sangat ketakutan. Ya, saya takut, saya lari keluar dari tempat itu sambil saya menoleh ke belakang, sambil saya berlari, saya menoleh ke arah belakang, dan saya melihat di situ penyiksaan karena saya takut. Saya terus berlari dan tanpa sengaja saya menabrak sesuatu, dan setelah saya menabrak saya melihat ternyata seorang wanita, dan saya lihat wanita itu mulai dari kepala, topi maupun sampai kaki semuanya berpakaian putih semua. Nah, dan setelah saya melihat wanita itu, saya minta maaf, saya bilang saya tidak sengaja, saya minta maaf, saya menabrak Anda, saya tidak sengaja karena saya takut dengan saya melihat kejadian di belakang saya atau di kamar itu. Dan tapi ada keanehan setelah saya melihat lagi sekeliling saya, yang ada di sekeliling saya semua itu adalah wanita dan anak-anak, dan semua berpakaian serba putih, dan tidak ada pria di tempat itu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bertanya, kenapa di sini yang ada hanya wanita dan anak-anak, kenapa tidak ada pria? Nah, akhirnya perempuan itu berkata kepada saya bahwa wanita dan anak-anak ini itulah yang tidak boleh kau sakiti di dunia, dan waktumu belum tiba, jadi kau sekarang boleh pulang. Akhirnya saya diizinkan untuk pulang, dan singkat cerita tiba-tiba di salah satu sebuah tembok itu terbuka, ada sebuah pintu yang tadinya tidak ada. Tiba-tiba secara ajaib itu ada pintu di situ, dan akhirnya pintu itu terbuka dan saya mengarah ke arah pintu itu keluar. Tiba di pintu keluar itu tiba-tiba ada suara perempuan itu memanggil saya, dia katakan tunggu sebentar, dan saya berhenti untuk menunggu, dan ternyata dia membawakan saya seorang anak, dan saya melihat anak ini adalah anak laki-laki, dan wanita ini berkata bahwa dia ikut bersamamu. Akhirnya saya terbangun dari mimpi saya dan saya ceritakan hal itu kepada istri saya, dan sepertinya istri saya menganggap bahwa itu hanya bunga-bunga tidur saja, itu hanya mimpi biasa saja. Tetapi ada hal yang lain yang saya rasakan di dalam diri saya, bahwa ini bukan mimpi biasa. Dan benar, tidak lama kemudian istri saya hamil, dan ada yang aneh dalam proses hamilnya itu, biasanya kalau wanita hamil itu dia mengidam, dan yang mengidam itu bukan istri saya tetapi saya. Nah, itulah keanehan yang terjadi, dan singkat cerita benar anak saya lahir, dan benar-benar dia seorang laki-laki, Bahkan yang saya mau ceritakan, ada sedikit terlewatkan ya, sejak istri saya hamil, pembeli-pembeli saya itu yang biasa mengejek saya, mereka datang bertanya kepada saya, oh istri kamu hamil. Baru mereka ngomong gitu, saya sudah katakan ya, dan saya tahu anak saya akan laki-laki. Anak saya laki-laki. Wah, mereka heran, kok bisa kamu tahu? Saya bilang iya, saya tahu. Saya bilang begitu, dan akhirnya mereka katakan oke, kita akan lihat nanti anakmu laki-laki atau perempuan. Tidak, saya katakan pasti laki-laki. Dan singkat cerita, biasa istri saya mau berkata, bilang ayo kita USG, kita lihat laki-laki itu perempuan, tapi saya katakan tidak, karena saya percaya dengan mimpi itu. Nah, seperti itu. Akhirnya singkat cerita benar, anak saya lahir seorang laki-laki, seorang putra,
dan almarhum papa saya menamai anak saya Erlan Loanel, dan puji Tuhan anak saya sekarang sudah dewasa dan sekarang sementara kuliah. Dan juga anak saya di tempatnya kuliah melayani anugerah Tuhan, dia melayani pekerjaan Tuhan di sana. Terima kasih. Itulah kesaksian saya yang kedua, dan kesimpulannya adalah bahwa apapun persoalan yang kita alami saat ini, seberat apapun, semustahil apapun persoalan kita yang kita alami saat ini, Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban dari semua persoalan kita. Dan Tuhan Yesus sangat mau untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya apakah Tuhan mau menolong kita. Tuhan sangat mau menolong kita. Terbukti dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga, yaitu banyak hal yang sebenarnya Tuhan lakukan dalam hidup kita, tapi itu tanpa sepengetahuan kita, karena kemampuan kita yang terbatas. Banyak hal-hal yang serangan-serangan dari si jahat yang sebenarnya menghancurkan hidup kita, itu kita tidak tahu. Tetapi Tuhan menolong kita, Tuhan membentengi kita, Tuhan yang berperang bagi kita. Tapi semua perbuatan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu di luar sepengetahuan kita. Dan yang saya dapatkan pelajaran juga dari kesaksian ini, yaitu bahwa ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menjadi sasaran empuk daripada permainan si jahat. Tapi ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang jahat tidak bisa menyentuh kita. Terima kasih, itu kesaksian kami. Dan nanti kalau Tuhan izinkan akan ada kesaksian yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya. Dan semoga kesaksian kami ini bisa memberkati semua yang nonton kesaksian kami ini. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini atas anugerah-Mu Bapa, kami sudah menyelesaikan sesi kesaksian kami yang kedua. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Engkau sangat mau menolong kami, bahkan banyak hal-hal Tuhan yang pertolongan-Mu yang terjadi, tapi itu di luar sepengetahuan kami. Tuhan terus menolong kami dan kami tidak tahu akan hal itu, tapi Tuhan terus menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba berdoa bagi semua orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan semua. Bahkan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada lagi penyebaran virus corona. Tidak akan ada lagi penambahan orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua bangsa-bangsa, memberkati bangsa kami, memberkati Sulawesi Tenggara, dan memberkati Kota Muna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebelum saya akhiri kesaksian saya juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan yang mendukung saya dalam pelayanan kesaksian ini. Mereka terus berdoa untuk saya. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk keluarga-keluarga yang mana keluarga saya waktu saya mengalami kecelakaan, mereka juga turut membantu saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.